ya dibuang, kita nggak bisa masuk, Bu. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Jangan, kita nggak boleh saling mengkafirkan walaupun kita beda pendapat, kecuali ada kecualinya. Kalau yang bersangkutan menunjukkan identitas kekafiran. Seperti apa identitas kekafiran? Dia ngaku Islam, tapi dia mengatakan ada nabi baru setelah Nabi Muhammad. Nah, itu mutlak kafir. Dia ngaku Islam, tapi dia katakan sholat 5 waktu tidak wajib, nggak perlu dilaksanakan. Itu mutlak kafir. Dia ngaku Islam, tapi dia mengatakan Al-Quran itu kurang, Al-Quran itu buatan Muhammad, Al-Quran itu ditulis manusia, Al-Quran itu bukan wahyu ilahi. Orang tersebut kafir karena innahu qalaha makhafat as-silah. Karena menurut aku ya Rasulullah, dia itu mengucapkan la ilaha illallah karena pura-pura takut dibunuh, ingin berlindung di balik kalimat tauhid. Itu jawabannya, sudah. Lalu apa jawab Nabi? Ya Usama, asaqaqta sadra hatta ta'lama ma fi qalbi. Hei Usama, apa kau sudah bedah dada dia? Kau sudah belah dia punya dada sehingga kau lihat isi hatinya, sehingga kau tahu kalau dia itu berpura-pura. Dari mana kau tahu dia berpura-pura? Apa kau sudah bedah dadanya? Apa kau sudah lihat isi hatinya? Marah Nabi, saudara. Usama terdiam, saudara. Kemudian Nabi bersumpah depan sahabat. Kata Nabi, wallahi, demi Allah, ma umirtu li an asqa ma fi butunin nas. Aku tidak diperintahkan oleh Allah untuk membedah isi hati manusia. Kalau orang sudah mengucapkan la ilaha illallah zahirnya, maka dia Islam, tidak boleh diganggu, sudah. Tidak boleh dikafirkan, tidak boleh dibunuh. Soal hatinya itu urusan Allah. Apakah dia serius? Apakah dia pura-pura? Urusan Allah. Manusia tidak akan tahu isi hati manusia. Masya Allah. Saya tanya, keterangan Nabi jelas tidak? Tegas tidak? Jadi Nabi kasih tahu sahabatnya nggak boleh membunuh orang. Kalau orang udah nyebut la ilaha illallah, berarti zahirnya dia sudah masuk Islam. Dia sudah menunjukkan identitas keislaman. Kalau dia tidak melakukan identitas kekafiran, nggak boleh kita kafirkan, apalagi kita bunuh. Apa kata Usama? Usama lihat kemarahan Nabi. Beliau sendiri yang riwayatkan ini hadis, saudara. Beliau sendiri yang cerita. Jadi beliau cerita, dulu aku bunuh seseorang yang begini sampai sahabat lapor ke Nabi, aku dimarahi. Terus apa kata Usama? Wallahi, demi Allah, begitu aku lihat, aku dengar kemurkaan Nabi, kemarahan Nabi, aku berharap aku tidak pernah lahir di atas muka bumi ini. Kenapa beliau katakan begitu? Untuk menunjukkan saking menyesalnya, menyesal. Kenapa harus membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah? Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Ini bu, ada orang kafir baru ngucapin la ilaha illallah sekali, belum berbuat baik, belum sholat, belum puasa, belum sedekah, baru ngucap la ilaha illallah saja udah nggak boleh kita kafirin, apalagi kita bunuh, saudara. Nah, lalu bagaimana dengan saudara muslim kita yang dari kecil udah sholat, puasa, sampai gede dia udah zakat, saudara, dia muslim, dia baca Quran, dia belajar fikih, dia terapkan dalam hidupnya. Gara-gara tahlilan dikafirin, gara-gara ziarah kubur dikafirin, gara-gara kunut di subuh dikafirin, gara-gara tabarukan, gara-gara tawasulan, gara-gara memperingati maulid dikafirkan. Kurang ajar. Insyaallah, ada gak yang suka ngafir-ngafirin umat Islam? Saya tanya, ada gak yang suka ngafir-ngafirin umat Islam? Mana orang?
Ini dia saudara. Ini ada orang kafir baru sekali mengucapin la ilaha illallah, belum sholat, belum puasa, belum sedekah, belum berjuang, baru mengucapin la ilaha illallah udah nggak boleh dikafirin, apalagi dibunuh. Nabi marah. Gimana ibu-ibu, bapak-bapak di sini dari kecil udah sholat, ngucapin la ilaha illallah udah nggak kehitung banyaknya, betul? Ramadan udah puasa, betul? Al-Quran dibaca tiap hari, betul? Tahu-tahu datang nih makhluk baru. Dia bilang ibu-ibu Cibinong yang suka maulidan kafir semua, pala lu gomenyan. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Ini dia nih saudara yang begini nih, jenggot baru selembar, bikin celana kekurangan bahan, udah seenaknya ngafir-ngafirin orang, ya kutu onta. Kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Jelas tidak? Jangan gampang ngafirin orang. Kita berbeda pendapat nggak apa-apa. Ada sholat subuh pakai gunut, ada yang nggak pakai gunut, ada yang mau maulidan, ada yang nggak mau maulidan. Nggak apa-apa, kita beda. Tapi jangan main kafir-kafiran, betul? Betul? Ngafir-ngafirin aja, yang gunut kafir, yang ziarah kubur musyrik karena nyembah kuburan, yang tabaruk tawasul semuanya masuk neraka. Dia doang yang masuk surga sendirian. Dia bilang kita semua kafir masuk neraka, dia masuk surga. Habis dia masuk dikunci itu surga, kuncinya dibuang, kita nggak bisa masuk, bu. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Jangan, kita nggak boleh saling mengkafirkan walaupun kita beda pendapat, kecuali ada kecualinya. Kalau yang bersangkutan menunjukkan identitas kekafiran. Seperti apa identitas kekafiran? Dia ngaku Islam, tapi dia mengatakan ada nabi baru setelah Nabi Muhammad. Nah itu mutlak kafir. Dia ngaku Islam, tapi dia katakan sholat 5 waktu tidak wajib, nggak perlu dilaksanakan. Itu mutlak kafir. Dia ngaku Islam, tapi dia mengatakan Al-Quran itu kurang, Al-Quran itu buatan Muhammad, Al-Quran itu ditulis manusia, Al-Quran itu bukan wahyu ilahi. Orang tersebut kafir. Dia ngaku Islam, tapi dia bilang daging babi halal, zina boleh, judi nggak apa-apa. Dia halalkan semua yang diharamkan Allah. Kafir tidak? Kafir. Kira-kira jelas tidak, bu? Kalau yang mutlak kafir, kafirin. Tapi kalau gara-gara maulid dikafirin, unyil. Lu nggak mau maulid nggak apa-apa, jangan ngafirin yang maulid. Yang maulid itu nggak nyembah manusia, yang maulid itu nggak mempersekutukan Allah, yang maulid itu sedang menunjukkan rasa cinta kepada Nabi. Betul? Betul? Menunjukkan rasa cinta kepada Nabi, kafir, musyrik, pala lu bomenyan. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Kalau ada orang Islam ngaku Nabi, saudara, setelah adanya Nabi Muhammad ini dia ngaku sebagai Nabi, saya tanya, sesat tidak? Murtad tidak? Ada gak orang Islam kemarin ini ngaku Nabi? Ada. Di Jakarta ada orang namanya Ahmad Musedek, datang ke Bogor, naik ke Gunung Sindur, dia bilang dapat wahyu di Gunung Sindur. Dia ngaku jadi Nabi, ada kebun. Dia ngaku Nabi, ngawur tidak? Ngawur tidak? Ada lagi perempuan nih, bu. Ada perempuan di Jakarta namanya Lia Edan. Dia ngaku jadi malaikat Jibril. Ngaku jadi malaikat Jibril, ngawur gak? Saya punya pengalaman, mau denger gak? Di tahun 2008 saya dengan beberapa kawan di penjara karena dianggap menghasut masyarakat Indonesia untuk membubarkan Ahmadiyah.